Senang menyapa teman-teman semua, teman sebangsa dan setanah air. Hari ini berita terhangat bahwa para menteri dari kabinet Presiden Prabowo soan ke kediaman mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini terjadi setelah Presiden Prabowo mengadakan kunjungan kenegaraan bilateral ke Turki untuk menghadiri pertemuan yang sudah diagendakan. Di sisi lain, justru para menterinya Pak Prabowo dari Kabinet Merah Putih berkunjung ke rumah mantan Presiden ke-7 RI. Nah, akhirnya hal ini membuat publik bertanya-tanya. Apakah ada kepentingan yang terselubung di balik pertemuan ini? Apalagi hal ini ditambahkan oleh statement yang dikemukakan oleh salah satu kader dari Partai Keadilan Sejahtera yang hari ini ada di luar kabinet. PKS juga mengemukakan pendapat bahwa apa yang dilakukan para menteri tidak sesuai dan belum izin kepada presiden. Ini kan menurut dari salah satu sumber dari Partai Keadilan Sejahtera. Dalam pertemuan saat itu ada beberapa menteri yang bertemu ke tempat Bapak Presiden Jokowi seperti Budi Ari Setiadi, Pak Bahlil, Zulkifli Hasan, dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Menjadi pertanyaan, saudara, apa tujuan sebenarnya para menteri ini berkunjung kepada mantan Presiden Jokowi? Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Ya tentu masyarakat wajar bertanya-tanya karena ada kepentingan apa di balik semua itu. Tetapi pengurus partai dari anggota kabinet yaitu Partai Demokrat, Bapak Herzaki, ya mengatakan agar masyarakat tidak menyalahartikan pertemuan tersebut sebab pertemuan itu hanya pertemuan biasa, pertemuan silaturahmi pasca Idul Fitri. Herzaki menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan contoh kepada jajarannya ya terkait membangun hubungan yang baik kepada orang lain. Ya, termasuk dalam hal ini dengan mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Hal ini katanya penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Waduh, saya juga nggak ngerti juga ini bermanfaatnya dari sisi apa. Mungkin dalam hal silaturahminya, ya mungkin masyarakat bisa menjadikan ini menjadi sebuah contoh untuk diteladani. Tetapi kalau kemudian ada maksud-maksud di dalam itu, ya hal ini perlu dipertanyakan. Nah, PAN juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi, apalagi mengingat waktu pertemuan itu masih dalam momen suasana Idul Fitri, sekaligus untuk menjaga hubungan yang baik di antara para tokoh-tokoh nasional. Nah, terkait dengan statement baik dari PKS maupun dari Demokrat dan juga PAN yang ada di dalam pemerintahan, muncul kemudian pandangan bahwa hal ini sebenarnya berkaitan dengan adanya matahari kembar di dalam pemerintahan yang ada saat ini. Ya, ada beberapa pihak yang pro dan kontra, seperti PKS yang mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya. Ya, begitu pernyataan dari PKS, karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pemerintahan dan dapat
menimbulkan dualisme dalam kepemimpinan. Nurmandi juga mempertanyakan loyalitas menteri kepada Presiden Prabowo. Beliau juga menambahkan bahwa seharusnya menteri menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan pemimpin atau pelayan tokoh yang ada di luar pemerintahan atau yang sudah tidak lagi aktif di dalam pemerintahan. Nah, hal ini saudara menjadi catatan penting buat kita untuk dikritisi. Kita sebagai masyarakat harus mengambil peran untuk memiliki kontrol sosial. Nah, statement ini adalah statement yang tadi disampaikan tadi itu mengenai adanya dua matahari atau matahari kembar di dalam pemerintahan. Justru, nah ini yang menarik saudara, justru dibantah oleh Ibu Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sebenarnya PDIP malah justru ada di luar pemerintahan saat ini. Tetapi Ibu Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan, dan pemegang kekuasaan saat ini adalah bertumpu atau berpusat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo. Nah, pihak istana juga telah memberikan pernyataan jelas mengenai berita itu, bahwa hal itu murni silaturahmi dan meminta supaya agar tidak ada bumbu-bumbu politik dalam pertemuan itu. Ya, hal ini menjadi jelas bahwa peristiwa ini bukan menjadi masalah yang penting menurut dari pihak istana. Tetapi kan tentu juga kita tidak bisa menghindari bahwa hal ini akan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa pertemuan seperti ini kan menjadi sangat sensitif, apalagi kita tahulah awal pemilihan Pilpres kemarin kan sudah begitu banyak polemik, adanya cawe-cawenya presiden waktu itu, dan banyak hal lagi yang kemudian menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Belum lagi isu-isu lain yang beredar mengenai presiden yang sebelumnya, ya, yang berkaitan dengan ijazah palsu yang digoreng ulang, ya. Ya, terlepas kebenarannya, siapa yang benar, siapa yang salah, saya tidak dalam posisi menilai. Tetapi yang saya maksudkan adalah pentingnya para aparatur negara atau dalam hal ini anggota-anggota kabinet berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan, tindakan yang bisa memicu kontroversi, ya, memicu kontroversi. Ya, jelas kita tahu lah, sampai hari ini pun mantan Presiden Joko Widodo masih pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kemudian banyak yang masih mendukung Bapak Presiden Jokowi, ya itu kita tidak bisa abaikan. Tetapi bahwa faktanya ada begitu banyak yang kontra, yang terus menggulirkan atau terus membuka kemungkinan-kemungkinan mantan presiden ini diadili, ya, diungkit kekurangannya, tidak bisa kita pungkiri juga. Jadi please, mari kita sebagai masyarakat bisa berpikiran jernih, berpikiran bijaksana, menilai segala sesuatu. Saya tidak sedang menggiring opini, apakah saudara mau ada di pihak yang pro terhadap pemerintahan saat ini, atau ada di pihak yang kontra dengan pemerintahan saat ini. Kami hanya menanggapi fenomena yang terjadi, berita viral yang saat ini terjadi. Semoga apa yang kami sampaikan ini mengenai berita yang sedang heboh saat ini memberikan pendengar kami memiliki pikiran yang cerdas. Mari berpikirlah cerdas untuk Indonesia maju. Sampai jumpa.